yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana cara berpikir kritis dan menempatkan keterampilan dalam memecahkan masalah, serta tak terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang penting dari materi yang dibicarakan. Tujuan problem based learning yang pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan penyelidikan dan memecahkan masalah. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa mempelajari pengalaman-pengalaman dari orang dewasa. Yang ketiga, memungkinkan siswa meningkatkan sendiri kemampuan berpikir mereka dan menjadi siswa mandiri. Yang berikut ada sintak problem based learning. Yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang berikut kelebihan problem based learning. Yang pertama, melatih siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua, terjadinya peningkatan aktivitas ilmiah siswa. Yang ketiga, mendorong siswa melakukan evaluasi atau menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang keempat, siswa terbiasa belajar melalui berbagai sumber pengetahuan yang relevan. Yang kelima, siswa lebih mudah memahami suatu konsep jika saling mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan temannya. Adapun kelemahan problem based learning yang pertama adalah manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, ada untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Sekian dan terima kasih teman materi. Sebelum itu dijelaskan untuk pertama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Serta Koleru, yang kedua ada David Sylvia, yang ketiga ada Dewi Andreani, dan yang keempat ada Delvi Maria Tudasilan, dan yang kelima ada saya sendiri, Maria Dinaki. Pengertian problem based learning. Model pembelajaran problem based learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa. Ini siapa? Ini yang salah satu itu, ini Devi Andreani, ini Beatrice Dia, yang di dan saya masih di. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kurang kompak ya. Jadi karena untuk supaya kita kompak selamat paginya dan semangat paginya, di sini Ibu mempunyai yel-yel, yaitu nanti Ibu bilang selamat pagi, kalian bisa membalasnya dengan semangat pagi. Oke, bisa ya? Bisa, Ibu. Ibu ulanginya lagi. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, oke. Ya, baik, terima kasih ya. Semangatnya itu terlalu menjiwai sekali untuk kita mulai pembelajaran nantinya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan sebuah doa agar menuntun kita dari awal pertengahan mulai berakhirnya dengan baik. Nah, di sini Ibu akan meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelasnya ada? Ada, Bu. Nama siapa, Nak? Anis. Saya. Saudara Anis, bisa pimpin kita dalam doa ya. Oke, baik Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita merayakan materi kita pada pagi hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Berdoa mulai. Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran ya Bapa karena begitu besar kasih dan cinta. Tuhan sudah tonton dan sertai kami dari rumah kami masing-masing untuk kita ini dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai belajar mengajar kami ya Tuhan. Mari Bapak tuntun dan sertai kami apapun yang kami belajar Tuhan. Boleh menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Doain semuanya kami dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Anak yang kita dalam doa pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menanyakan kehadiran teman-teman atau siswa di sini dengan memulai absen. Mungkin ketua kelas bisa menyampaikan ada teman yang sakit, izin atau apa, atau mungkin hadir semua di sini. Hadir semua Ibu. Oke, hadir semua ya. Beri tepuk tangan untuk kehadiran kita semua. Nah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Kuat sekali ya, kita masih dari kesehatan sampai pada hari ini. Dan sekarang, apakah dengan semangat pagi kalian kita sudah bisa memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bisa, Ibu. Kalau sudah bisa, Ibu akan membacakan ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini untuk mencapai pembelajaran kita ya.
Kompetensi dasar dan IPK yang harus kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama itu di sini adalah 3.2, yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, sementara peserta didik di situ akan diminta untuk menganalisis keterkaitan antara struktur apa saja yang ada pada sel tumbuhan dan pada jaringan-jaringan. Yang kedua di sini kompetensinya yaitu 4.2, di mana mengajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Setelah siswa diminta untuk menganalisis, maka siswa juga akan diminta untuk mengajikan data hasil pengamatan, entah itu dari penglihatan dan sebagainya. Di situ kita akan ditaruh dalam hasil hasil pengamatan. Nah, yang ketiga di sini yaitu siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, di situ siswa akan diminta mengidentifikasi jenis-jenis jaringan apa saja yang ada di dalam jaringan tumbuhan. Dan terakhir yang keempat yaitu 3.2.2 itu menganalisis struktur dan fungsi pada jaringan meristem. Setelah menganalisis pada jaringan tumbuhan, siswa akan diminta untuk menganalisis lebih intinya lagi yaitu pada jaringan meristem ya, anak-anak. Ya, Ibu. Jadi balik itu semua tentunya kita ada mempunyai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di sini yang pertama, siswa diminta peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan dengan tepat melalui diskusi. Nah, setelah siswa diberikan penjelasan tentang apa itu jaringan, struktur dan sebagainya, siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis jaringan dalam sebuah kelompok yang nantinya sudah dibentuk oleh teman-teman sendiri ya sebenarnya dengan baik. Nah, yang kedua di sini adalah peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan meristem dengan tepat melalui diskusi ya. Setelah siswa mengidentifikasi jenis-jenis jaringannya, maka siswa juga dapat nanti disuruh untuk menganalisis kembali jaringan-jaringan yang ada pada jaringan meristem dengan tepat melalui diskusi yang sudah kalian dapat nanti. Dan untuk materi selanjutnya untuk penjelasan yang akan dijelaskan oleh Ibu Trix. Terima kasih. Oke, baik. Nah, seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu jaringan pada tumbuhan dan jenis-jenisnya. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa itu jaringan. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu jaringan sendiri. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Oke, baik. Terima kasih. Kita dulu. Oke, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jaringan pada tumbuhan terdapat berbagai macam jenis. Yaitu yang pertama ada yang bisa menyebutkan epidermis. Jaringan meristem. Yang itu jaringan meristem. Jaringan pengangkut. Selanjutnya terakhir oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan sferenkim. Oke, baik, itu mungkin Ibu sedikit menjelaskan. Selanjutnya Ibu akan berikan kepada teman Ibu untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik anak-anak, perhatikan gambar di depan ini. Apa pandangan kalian ketika melihat gambar ini? Ada yang bisa memberikan Ibu jawaban? Oke, baik. Yang gambar 1, petani sedang melakukan penyadapan pada tumbuhan.
Dan gambar 2, pohon karet mengalami kerusakan akibat penyadapan yang dilakukan oleh desa. Oke, baik. Coba berikan aplausnya kepada saudaraku. Baik, yaitu gambar pertama adalah seorang petani yang sedang melakukan penyendapan pada pohon karet. Nah, yang kedua adalah akibat terjadinya kerusakan pada pohon karet ini. Nah, Ibu mau kalian membentuk 4 kelompok untuk kalian menyelesaikan atau mengidentifikasi kedua gambar ini. Ibu minta 4 kelompok dibentuk dari sekarang, tanpa ribut ya. Iya, Nah, setelah kelompok dibentuk, Ibu akan membagikan gambar dari kepada masing-masing kelompok dan kalian memetakannya semua. Nah, itu. Oke, anak-anak bagi sebatas pekerjaannya cuma 10 menit. Dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu pengerjaan tugasnya telah selesai. Sekarang Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Siapa yang mau maju? Ayo. Atau mau Ibu tunjuk?
Ibu mau dari kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan pohon karet mengalami kerusakan? Yang kedua, apa dampak dari penyedapan yang berlebihan? Yang ketiga, tanaman karet terhadap petanya dengan cara menyayat kulit batang karet. Kulit batang tersebut dapat sembuh dan memperbaiki jaringannya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bagaimana mekanisme penutupan luka pada batang tumbuhan karet tersebut? Yang pertama, penyebab kerusakan pada pohon karet yaitu kurang tepatnya teknik penyedapan dan proses penyedapan yang dilakukan terlalu dalam ke bagian batang sehingga masuk ke bagian kayu, serta penyakit juga disebabkan bibit pohon karet yang rentan terhadap penyakit. Yang kedua, mengakibatkan kerusakan kambium yang ada di antara kayu dan kulit. Yang ketiga, kulit batang karet yang mengalami luka dapat sembuh dan jaringannya dapat kembali membaik karena terdapat asam traumalin atau juga bisa disebut dengan hormon luka pada tumbuhan karet. Fungsi asam traumalin dalam memperbaiki jaringan yang terluka pada tumbuhan secara sistematis. Mekanisme penutupan luka pada batang tumbuhan karet oleh asam traumalin adalah dengan merangsang sel-sel pada jaringan yang rusak hingga terjadi pembelahan sel dan menutup luka pada jaringan yang rusak, baik itu luka pada daun, batang maupun akar. Proses penyembuhan luka pada pohon karet ini bisa memakan waktu berminggu-minggu. Sekian, terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik, dari gambar tadi kita sudah lihat kan bahwa ada kerusakan pada pohon karet karena disebabkan oleh petani yang terlalu melakukan penyadapan yang terlalu dalam. Pelakukan penyadapan disarankan untuk jangan terlalu ke dalam kambium agar tidak merusak jaringan pada tumbuhan. Sebaiknya melakukan penyadapan itu sebaiknya disarankan 1 sampai 1,5 mm dari kambium. Nah, kambium sendiri adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada guru Aksareta. Oke, baik anak-anak, masih semangat? Sekarang dari penjelasan tadi mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan terkait materi kita hari ini tentang jaringan tumbuhan. Ada yang bisa kasih kesimpulan? Ya, silakan. Oke, baik. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan letaknya. Jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekundер. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, jadi baik, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dan jaringan juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan letaknya jaringan dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, jaringan meristem interkalar, dan jaringan meristem lateral. Sedangkan berdasarkan bentuknya jaringan dibagi menjadi 2, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Ya, jadi baik, mungkin
Itu saja kesimpulan dari Ibu. Sebelumnya kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta kesediaan salah satu seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita semua serta di dalam doa dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut kepercayaan saya Ibu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa sebagai anakmu Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menuntun menyertai kami dari awal pembelajaran pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kiranya apa yang sudah kami pelajari pada hari ini bisa kami mengerti dan menjadi bekal buat masa depan kami, Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Lindungi kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi untuk kita semua. Haleluya.